Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam persekutuan di GPIB Jemaat Baskara Surabaya. Kita memasuki hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah hari ini kita juga akan mengingat rayakan karya kasih Tuhan yang ajaib di sepanjang perjalanan binalayan persekutuan kaum lanjut usia GPIB di usia yang ke-11 tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan, dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah syukur ini adalah Pendeta Yeti Manopo. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita saling menatap, menyapa dan memberi salam dengan mengangguk dan lambaian tangan kepada sahabat dan sesama anggota di sekeliling kita. Ungkapan situasi. Persekutuan kaum lanjut usia adalah wadah binalayan yang disiapkan GPIB agar para lanjut usia dapat bersekutu, melayani dan bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dan memberi kesejahteraan bagi warga gereja. Juga agar para lanjut usia terus merasa segar, sehat, sukacita, dan tetap bersemangat, dinamis, serta berguna bagi sesama. 11 tahun Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja telah memimpin karya binalayan dan kesaksian persekutuan kaum lanjut usia GPIB. Meskipun pandemi COVID-19 seolah menghalangi dan membatasi sebagian besar gerak binalayan PKLU, tetapi sama sekali tidak dapat menyurutkan semangat para pengurus dan anggota PKLU untuk terus berkarya, layan guna menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Oleh karena itu, pada hari yang penuh ungkapan syukur ini, kami memohon topangan doa jemaat sekalian, agar para pengurus dan anggota PKLU baik di tingkat sinodal, mupel dan jemaat tetap sehat, semangat dan dinamis. Diharapkan anggota GP, PT dan PA dapat mendampingi Opa-Oma dengan sukacita untuk melatih dalam mengoperasikan sarana digital yang digunakan dalam berbagai bentuk kegiatan saat ini. Juga kaum lanjut usia terus diberi ruang untuk berperan meski dianggap rentan terhadap COVID-19, karena Allah Sang Pengasih senantiasa memelihara, melindungi, serta memberi semangat dan sukacita bagi para kaum lansia. Sehingga iman percaya makin bertumbuh dan segar, tubuh sehat karena imun makin bertambah, kasih dan pengharapan juga kian berkobar untuk berkarya binalayan di usia yang baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Putra Roh Maha Kudus,
Jemaat, mari kita tabiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing ibadah kita terambil dari Mazmur 100 ayat 2 dan 3. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari menyembah Roh Maha Kudus, agung dan besar selama-lamanya. Kau penuntun umat manusia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. 11 tahun usia binalayan. Tuhan Yesus telah anugerahkan bagi oma dan opa kami di Pelkat PKLU. Entah berapa banyak, mungkin tidak terhitung karya binalayan telah ditorehkan di kanvas gumul GPIB. Berikan contoh dan teladan kesetiaan, ketekunan dan ketabahan, serta nilai-nilai iman, harap dan kasih bagi anggota Pelkat lainnya. Enggan mundur dan tidak takut bersekutu, melayani dan bersaksi, meski ruang gerak dibatasi karena pandemi COVID-19 belum berlalu. Langkah meski tertatih, namun terus maju, melanjutkan karya binalayan, membangun tatanan bergereja untuk menguatkan peran keluarga. Asa dan semangat penuh iman tetap membara melakukan misi Allah, meski tubuh makin rentah. Sio Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon, lihatlah oma dan opa kami di PKLU. Sehatkan tubuh, jiwa, dan roh mereka agar tetap kuat, segar, dan sukacita setiap hari. Tuntun dan sertai oma dan opa kami dalam karya binalayan untuk bersaksi menghasilkan buah di gerejamu. Ampunilah kami anggota Pelkat lain, bahkan presbiter dan jemaat ya Tuhan. Jika selama ini kami kurang peduli untuk membantu oma dan opa di PKLU dalam kebutuhan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian berbasis digital. Hanya kepadamu kami sujud menyembah dan panjatkan syukur bersama oma dan opa kami di hari bahagia ini. Terima dan sempurnakanlah syukur kami. Utuslah Roh Kudus ya Tuhan Yesus, mengurapi kami bersama oma dan opa di PKLU yang beribadah kepadamu saat ini. Nyatakan kasih, kuasa, dan hikmat oleh firman-Mu untuk memperlengkapi kami semua dalam bekerja layan, melakukan tugas panggilan dan pengutusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba, Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu dalam persekutuan yang bersyukur, yang memuji-muji dan memuliakan Engkau dan yang beribadah. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami semua, kami dapat mengerti dan memahaminya, dan biarlah dengan pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, kami dapat menghidupi firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 4. Kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 4. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madra syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karakter pribadi dan jiwa seseorang tidak terbentuk begitu saja di dalam diri seseorang tersebut. Perjalanan hidup merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses pembentukan karakter pribadi dan jiwa seseorang, terlebih karakter pribadi dan jiwa kepemimpinan seseorang. Proses pembentukan ini akan berjalan dengan lancar atau tidak sangat tergantung pada cara pandang seseorang dalam menghadapi situasi dan kondisi yang telah dan sedang bahkan yang akan terjadi. Yusuf adalah salah satu contoh pribadi yang mau belajar dari setiap keadaan yang dialaminya, sehingga
ia tumbuh sebagai pribadi yang memiliki karakter, pribadi dan jiwa kepemimpinan yang berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Kejadian yang merupakan bacaan firman Tuhan hari ini merupakan kitab pertama dari kitab Perjanjian Lama. Judul kitab ini diambil dari kata pertama, yaitu dalam pasal 1 ayat 1 yang dalam bahasa Ibrani adalah Bereshit, artinya pada mulanya. Kata Kejadian yang pada akhirnya dipakai sebagai nama kitab ini merupakan terjemahan kata Bereshit ke dalam bahasa Yunani yang berarti asal mula, sumber, penciptaan, atau awal dari sesuatu. Jadi kitab Kejadian merupakan kitab permulaan. Sebagai kitab permulaan, di dalam kitab ini dicatat tentang awal mula lahirnya bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah dengan memfokuskan perhatian pada tujuan penebusan Allah melalui 4 bapa leluhur, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Penebusan ini mengarah pada munculnya seorang pemimpin dari antara bangsa Israel, yaitu dari keturunan Yakub di tanah Mesir sampai kepada kematian Yusuf hingga peristiwa perbudakan yang dialami umat Israel di Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan dari Kejadian 37 ayat 1 dan 4 yang sudah kita baca bersama tadi bercerita tentang kehidupan Yakub di tanah Kanaan dengan 12 orang anak dari 2 orang istri dan 2 orang budak perempuan. Diceritakan dari antara ke-12 anaknya itu, Yakub sangat mengasihi dan sayang kepada Yusuf karena ia anak yang lahir pada masa tuanya dan dari Rahel, istri yang sangat dikasihinya. Dan salah satu bentuk kasih sayang yang berlebihan kepada Yusuf, Yakub memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf. Hal ini tentunya menimbulkan iri hati atau kebencian saudara-saudaranya kepada Yusuf. Meski sebagai anak yang menerima kasih sayang yang lebih dari saudara-saudaranya, Yusuf tetap memiliki karakter dan moralitas yang baik. Karena sebagai anak yang paling disayang, kecenderungan membuat seseorang menjadi manja, arogan, dan bersikap sewenang-wenang terhadap saudara-saudaranya. Tapi tidaklah demikian dengan Yusuf. Dia tetap mengerjakan tugas menggembalakan kambing domba ayahnya bersama-sama saudara-saudaranya. Yusuf juga mampu membedakan perbuatan yang benar dan buruk, sehingga ia dapat memberitahukan kepada ayahnya tentang perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Meski dengan begitu, dia dipandang sebagai tukang ngadu. Sebenarnya tujuannya untuk menjaga agar saudara-saudaranya tersebut tidak terus-menerus melakukan kejahatan atau melakukan kesalahan yang sama. Karena hal tersebut tidak hanya memberi dampak buruk kepada saudara-saudaranya, tapi juga terhadap orang tua mereka. Meski untuk menyatakan kebenaran tersebut adalah tidak mudah, karena dia tahu bahwa ia akan semakin dibenci dan dimusuhi, bahkan tidak diajak bicara oleh saudara-saudaranya. Yusuf tahu bahwa ia akan menghadapi kondisi yang tidak nyaman karena semuanya itu. Tapi semua itu menempa dan membentuk pribadi Yusuf menjadi seorang pemimpin yang berintegritas dan berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Bercermin dari kisah Yusuf ini, kita bisa melihat bahwa pribadi dan karakter seorang pemimpin ditempa mulai dari masa mudanya. Dan tidak dipungkiri juga berangkat dari kehidupan di dalam keluarga. Seperti Yusuf, tanggung jawab dan ketekunan dia dapatkan bagaimana sejak muda ia diberi tanggung jawab untuk menggembalakan kawanan domba ayahnya bersama-sama saudara-saudaranya. Kehidupan spiritualnya juga tentu tidak diragukan lagi. Dia warisi dari ayahnya Yakub, seorang yang diberkati Tuhan, di mana Tuhan juga mengikat perjanjian dengannya. Dari saudara-saudaranya, Yusuf belajar menjadi pribadi yang kuat. Perlakuan dan sikap yang tidak baik dari saudara-saudaranya terhadap Yusuf telah menempa Yusuf menjadi pribadi yang kuat dan sabar dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan dalam hidupnya. Semuanya itu ikut membentuk pribadi dan karakter Yusuf, bagaimana dia berani menyatakan kebenaran meskipun ia harus menghadapi resiko yang membuat dirinya tidak nyaman. Bagaimana ia juga memiliki kebesaran hati untuk menerima rasa iri hati dan kebencian dari saudara-saudaranya, meski bukan karena perbuatannya, tapi karena dia menerima kasih sayang yang lebih dari ayahnya. Semuanya itu tidak membuat Yusuf menjadi besar kepala dan arogan, tapi justru membuat Yusuf memiliki hati yang mengampuni dan mengasihi. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Dan Yusuf memiliki sikap takut akan Tuhan. Oleh karena itu, Yusuf menyadari akan segala konsekuensi yang akan dihadapinya. Bagi Yusuf, prinsip melakukan kebaikan dan kebenaran tidak boleh tergadaikan. Karena sikap Yusuf yang takut akan Tuhan, yang tidak mau kompromi dengan kejahatan atau keburukan yang dilakukan saudara-saudaranya, Allah menjamin kehidupannya di masa depan. Allah hadir dalam setiap peristiwa kehidupan yang dialami Yusuf, bahkan dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Rancangan Allah juga tidak lain mempersiapkan Yusuf sebagai pemimpin di masa depan. Pasti akan terwujud, karena janji Allah itu nyata bagi mereka yang hidup setia kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari kisah Yusuf ini. Kita diajak untuk memaknai semua pengalaman hidup, baik suka maupun duka, sebagai pembentukan diri dan karakter untuk menjadi pribadi yang lebih matang, lebih bijak, lebih siap menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, dan menjadi pribadi yang lebih mengandalkan Tuhan. Itu berarti kita juga diajak untuk menerima dan menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup dengan bijak dan sabar, serta mempercayakan segala yang terjadi kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan mengizinkan tantangan dan pergumulan terjadi dalam kehidupan kita, tentu Tuhan punya maksud dan rencana bagi hidup kita. Dan agar rencana Tuhan nyata dalam kehidupan kita, dan kita dimampukan untuk ditempa dan dibentuk melalui semua peristiwa hidup yang kita alami, kuncinya adalah bagaimana kita hidup setia kepada Tuhan, hidup dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bercermin dari kisah Yusuf dalam bacaan firman Tuhan ini, kita juga melihat bahwa pembentukan diri dan karakter tidak dipungkiri berangkat dari kehidupan keluarga. Itu berarti peran dan tanggung jawab kita sebagai orang tua sangatlah penting. Meski kita sebagai orang tua tidak dipungkiri bahwa kita juga punya kelemahan dan keterbatasan, sehingga seringkali
kita sebagai orang tua, kita juga melakukan kesalahan, sama seperti Yakub yang mungkin dia tidak sadari ketika menyatakan kasih yang berlebihan kepada Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya telah menimbulkan persoalan bagi kehidupan anak-anaknya. Namun terlepas dari semuanya itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah sebagai orang tua kita tetap berperan aktif dalam proses pembentukan diri dan karakter bagi anak cucu generasi penerus kita dalam kehidupan di tengah keluarga, dengan memberikan keteladanan iman dan hidup bagi generasi penerus kita, agar iman kepada Tuhan Yesus terus dihayati dan dipegang teguh dalam perjalanan kehidupan anak-anak dan cucu-cucu kita, sehingga mereka mampu menghadapi segala tantangan yang ada dan memiliki sikap dan perilaku yang menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua, baiklah kita menjadikan diri kita sebagai alat di tangan Tuhan untuk mendidik dan menjadi teladan bagi generasi muda untuk hidup takut akan Tuhan. Bentuk pendidikan dan teladan yang diberikan bukan hanya dalam bentuk kata-kata atau nasihat, tapi terlebih melalui pola pikir, perilaku dan sikap hidup yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, maka para orang tua turut berperan aktif mempersiapkan dan membentuk generasi muda dalam proses menjadi pemimpin di masa depan, menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan dewasa iman yang mampu menghadapi segala tantangan zaman yang ada. Kita juga sebagai orang tua harus terus mendoakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan generasi penerus kita. Doa adalah kekuatan bagi kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sebagai jemaat GPIB, kita merayakan syukur hari ulang tahun ke-11 Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia secara sinodal. Kita memberikan apresiasi kepada Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB, dan kita bersyukur Tuhan menempatkan Persekutuan Kaum Lanjut Usia dalam kehidupan jemaat. Nah, biarlah Persekutuan Kaum Lanjut Usia sebagai orang tua juga tetap dapat bersaksi dan berkarya bagi keluarga, gereja, dan masyarakat, terlebih melalui kesetiaan, ketekunan, keteladanan iman yang diberikan kepada anak cucu generasi muda. Usia yang tua tidak boleh menjadi penghalang untuk terus bersaksi dan berkarya bagi Tuhan sesuai dengan talenta dan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Meski tidak dipungkiri, manusia lahiriah kita semakin lemah karena mengalami banyak keterbatasan fisik. Tapi jangan pernah kita merasa lelah dan capek untuk melayani Tuhan. Jangan pernah kita kehilangan sukacita iman untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan manusia batiniah kepada kita. Kehidupan rohani kita akan terus dikuatkan. Dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus, Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB akan dimampukan untuk menjadi berkat bagi orang lain, pertama-tama dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, dalam kehidupan bergereja atau berjemaat, dan juga dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja beberapa hari lagi GPIB akan menggelar persidangan sinode ke-21 yang di dalamnya kita akan memilih pemimpin bagi gereja kita
untuk periode 5 tahun ke depan. Biarlah kita mendoakan persidangan sinode ke-21 tersebut, dan biarlah Tuhan sendiri melalui persidangan sinode tersebut menetapkan pemimpin masa depan bagi gereja, pemimpin yang berintegrasi, pemimpin yang berintegritas, yang mampu menjawab segala tantangan zaman yang ada, yang semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dirgahayu PKLU GPIB yang ke-11, tetap semangat dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kamu yang dipilih, kamu yang diutus, ingat pada janji dan panggilanmu. Siap sedia kau pergi jadi pelayan umat Tuhan. Setiap saat siap sedia. Jadilah teladan dalam tindakanmu, juga dalam tiap perkataanmu. Hendaklah kamu bersahaja, jangan dirimu takabur. Rendahkanlah dirimu selalu. Jemaat silahkan berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Dipersilakan duduk. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa untuk seluruh gerejamu di muka bumi ini. Biarlah Engkau tetap memelihara dan menjaga gerejamu agar terus dapat bersaksi dan melayani-Mu. Mampukan mereka untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, serta menolong orang yang menderita. Berikan kekuatan dan kesabaran bagi gerejamu yang teraniaya, agar mereka mampu bertahan untuk melayani setiap orang yang rindu untuk datang kepadamu. Kami juga berdoa untuk gerejamu GPIB yang tersebar di banyak tempat di Indonesia. Biarlah lewat gerejamu GPIB ini, semakin banyak orang yang mengenal Engkau sebagai Juru Selamat. Berkati seluruh fungsionaris gerejamu ini, agar dapat melakukan tugas yang Engkau percayakan dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga untuk rencana persidangan Sinode ke-21 yang akan diadakan pada bulan Oktober 2021 ini. Engkau memberkati panitia pelaksana, mampukan mereka untuk merencanakan dan melaksanakan setiap tahapan persidangan dengan baik. Berkati pula seluruh peserta, agar mereka dapat memutuskan berbagai macam hal untuk kemajuan pelayanan di GPIB.
Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan hikmat-Mu bagi seluruh peserta, sehingga semua hasil persidangan yang diputuskan dengan semangat kebersamaan ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja, terimalah doa kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami ingin mendoakan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta segenap jajarannya dari pusat hingga di daerah. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan serta hikmat akal budi yang baik kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka dapat menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka dengan baik dan benar. Kami mohon Tuhan menjaga bangsa dan negara kami. Jauhkan dari perpecahan, bencana alam, musibah, serta gangguan yang berasal dari dalam dan luar bangsa kami. Engkau memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Serta ajar kami semua untuk dapat berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Tuhan, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang menderita karena ekonomi, bencana alam, sakit penyakit, musibah, dan lain sebagainya. Kami tidak mengetahui akan kebutuhan dan pergumulan mereka, tetapi kami percaya Tuhan mengerti dan mengetahuinya. Untuk itu kami mohonkan belas kasih-Mu, ya Tuhan, untuk memberikan kelegaan, pemulihan, kesembuhan, dan pertolongan-Mu melalui kami dan orang-orang sebangsa dan setanah air kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 di negara kami. Terima kasih karena adanya penurunan penyebaran kasus baru yang terjadi di negara kami. Kiranya Tuhan juga menjaga dan memberikan kesehatan yang baik kepada semua gugus tugas pelayanan penanggulangan COVID-19 di negara kami. Tim dokter, perawat, pelayan kesehatan, di rumah sakit, puskesmas, dan tempat-tempat pelayanan yang lain. Tuhan sertai mereka semua dalam menjalankan tugas mereka. Tuhan juga memberikan hikmat dan akal budi yang baik kepada kami seluruh warga negara untuk dapat membantu menjaga serta melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, agar pandemi di negara kami dan dunia dapat segera berlalu. Tuhan, inilah doa kami, kiranya Tuhan sempurnakan yang hanya kami naikkan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Bapa di surga, melanjutkan doa dari saudara-saudara kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB yang ke-21 yang kami rayakan di dalam ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Pelkat PKLU GPIB secara khusus di Jemaat-Mu GPIB Baskara Surabaya. Tuhan memberkati pengurus yang ada, Tuhan mampukan dengan hikmat dan kasih karunia Tuhan untuk pengurus Pelkat PKLU dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan baik. Dan biarlah Tuhan juga mampukan mereka sebagai pengurus untuk terus mengkoordinasikan segala kegiatan-kegiatan yang ada, khususnya Pelkat PKLU, dan juga memotivasi untuk semua kaum lanjut usia yang ada di Jemaat-Mu ini untuk senantiasa bersekutu, beribadah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan terus memberkati, sehingga seluruh kaum lanjut usia yang ada di Jemaat-Mu GPIB Baskara Surabaya ini tetap mampu berkarya dan bersaksi lewat talenta, lewat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing. Dan itu kami lakukan pertama-tama di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dalam persekutuan jemaat dan juga dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kaum lanjut usia yang ada di Jemaat-Mu ini. Tuhan selalu memberikan kekuatan kesehatan, terlebih di masa-masa pandemi. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami semua,
dan di masa-masa tua, biarlah kami tetap mengalami pemeliharaan kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera bersama anak-anak, cucu, cicit, bahkan seluruh keluarga. Dan Tuhan juga memampukan para orang tua kami ini Tuhan di dalam tugas tanggung jawab dalam kehidupan setiap hari, dan Tuhan juga menolong mereka dalam berbagai-bagai pergumulan yang dihadapi, bahkan seluruh pengharapan-pengharapan mereka Tuhan campur tangan dan menolong. Mampukan sebagai orang tua untuk terus dapat memberikan keteladanan iman untuk anak cucu generasi penerus. Tuhan, Engkau memberkati Pelkat PKLU GPIB di Jemaatmu Baskara Surabaya ini. Meskipun di masa-masa pandemi, biarlah kesetiaan kami dalam beribadah bersekutu tidak menjadi kendor dan lemah. Biarlah kaum lanjut usia di Jemaatmu GPIB Baskara Surabaya ini tetap merasakan sukacita iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah Tuhan terus memberkati dalam seluruh aktivitas dan kehidupan setiap hari. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk pergumulan warga jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga. Tuhan juga memampukan dalam tugas tanggung jawab yang harus diemban dan dikerjakan dalam kehidupan di tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam pelayanan, dan juga dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Tuhan juga memampukan kami dengan hikmat Tuhan untuk kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Dan Tuhan juga selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan, terlebih di masa-masa pandemi ini. Oleh karenanya kami juga mau menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan melawat menilik, Tuhan menyembuhkan dan memberikan kesehatan bagi mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Ina Wasnaya, untuk Saudara Teti Porung, untuk Ibu Anita Kansil, dan mungkin juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan terus kesehatan mereka, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat dengan banyak hal dalam kehidupan ini, biarlah Tuhan memberi kelegaan dan kelepasan. Biarlah kami selalu mampu melihat bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan kami, sehingga kami terus hidup mengandalkan Tuhan dan mempercayakan kehidupan ini hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau bersyukur bersama-sama jemaat-Mu yang bersuka cita karena hari ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun kelahiran. Dan secara khusus dalam minggu ini kami mau berdoa untuk Nyonya Sophia Herlin Prasetya, untuk Saudara Andika Rinaldi, untuk Bapak Rehanto Oktavianus Lumingas, untuk Saudari Dida Devina, untuk Heiser Eka Kurniawan Budiman, untuk Nyonya Gabriel Madalena Nainggolan, untuk Nyonya Hetrin Tanti Suprawiro. Tuhan, Kau memberkati saudara-saudara kami yang bersyukur dan bersukacita karena hari ulang tahun ini. Tuhan memberkati dengan umur panjang, dengan kekuatan kesehatan. Tuhan memberikan hikmat bijaksana, dan Tuhan juga tambahkan banyak hal yang baik dalam kehidupan mereka secara pribadi dan juga bersama dengan keluarga. Tuhan memampukan dalam tugas tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, usaha, pendidikan. Tuhan memberikan yang terbaik. Bahkan apa yang menjadi harapan-harapan dan pergumulan-pergumulan hidup mereka, Tuhan juga campur tangan dan memberkati. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, sukacita-sukacita lain dari jemaat-Mu kami juga pertaruhkan hanya kepada Tuhan, agar semuanya itu boleh menjadi ucapan syukur di hadapan-Mu.
Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di sektor-sektor. Secara khusus kami mau berdoa dalam minggu ini untuk keluarga Frans Wuwung Suwastiarjo, untuk keluarga Rehanto Oluminga Sudarsono di sektor 1, keluarga Tanjung Asangkai, keluarga Deni Porung Yasaputra di sektor 2. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam tanggung jawab yang harus mereka emban. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kekuatan iman, agar keluarga-keluarga ini mampu menghadapi setiap tantangan pergumulan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan juga menilik apa yang menjadi pengharapan-pengharapan mereka. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di surga, seluruh kehidupan jemaat-Mu kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Dan kami juga menyerahkan minggu kerja kami yang baru dengan segala tugas tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan tetap terus tuntun dan sertai kami, sehingga melalui semua yang kami kerjakan dan lakukan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan saat ini. Kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati. Kami semua yang telah melayani Tuhan dan juga jemaat yang beribadah, Tuhan juga memberkati kami semua. Inilah ungkapan syukur dan pengharapan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita masuk di dalam pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari 1 Tawari 29 ayat 9 yang menyatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 80. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Kita masuk di dalam doa syukur. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami dari selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan bumi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Kepadamu kami menyerahkan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela. Tanda serah diri dan hidup yang utuh untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan kuduskan ya Tuhan, dan berkati untuk pekerjaan guna memuliakan nama-Mu. Di pelayanan jemaat, termasuk PKLU, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan penegasan Warta Jemaat Minggu 17 Oktober 2021. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta dan mohon perhatian untuk penegasan Warta Jemaat. 1. Bidang 1, Teologia dan Persidangan Gerejawi. Ibadah hari ulang tahun ke-11 pelayanan kategorial PKLU akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Oktober 2021
dengan menggunakan tata ibadah khusus dari Majelis Sinode. Dan diedarkan amplop persembahan khusus HUT Pelkat PKLU yang akan disetorkan ke Majelis Sinode. Mohon menjadi perhatian jemaat. Ibadah keluarga gabungan. Ibadah keluarga gabungan akan diadakan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 jam 7 malam bertempat di keluarga Charles Immanuel Kos secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman, Penatua Bapak Tanjung A. Sangkai, Liturgos, Penatua Bapak YCJ Melisa, Diaken Bapak Antonius Sujono, Organis Saudari Yohana Sohilait, Pemandu lagu Saudari Fani Saron, Penata layanan MM Saudari Tara. Ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak akan diadakan pada hari Minggu 24 Oktober 2021 jam 7:30 pagi secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak layan dalam ibadah pelayanan anak tersebut. Pelayan firman Kak Michelle, Liturgos Kak Astrid Atapari, Penata layanan MM Kak Ika Sujono. Ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Taruna akan diadakan pada hari Minggu 24 Oktober 2021 jam 9 pagi secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak taruna dalam ibadah PT tersebut. Pelayanan firman Kak Andi Wicaksono, Penata layanan MM Kak Nancy Porung, Pengurus bertugas Kak Tara, Teruna berdoa pembukaan Friski Kaila A, persembahan Jeko Dendeng. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak PKB akan diadakan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 jam 7 malam bertempat di Bapak Rehanto O. Lumingas secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran Bapak dalam ibadah tersebut. Pelayan firman Diaken Bapak Rudi Brevi Porung, Liturgos Bapak Harun Nainggolan. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Gerakan Pemuda akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 jam 7 malam bertempat di Saudara Arian Simanjuntak secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran rekan-rekan pemuda dalam ibadah Gerakan Pemuda tersebut. Pelayan firman Penatua Bapak Rehanto O. Lumingas, Liturgos Saudara Pascal Stal. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan PKP akan diadakan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 jam 7 malam bertempat di Ibu Christine Wuwung Swastiarjo secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam PKP tersebut. Pelayan firman Penatua Bapak Roberto Simanjuntak, Liturgos Ibu Ertatu Respitorini, Prokantor Ibu Yeni Fuad. Persiapan pelayanan. Persiapan pelayanan Pelkat dilaksanakan pada hari Selasa jam 7 malam tanggal 19 Oktober 2021 secara daring melalui media Zoom. Persiapan Majelis Jemaat dilaksanakan pada hari Kamis 21 Oktober 2021 jam 7 malam secara daring melalui media Zoom. Laporan keuangan dan kegiatan dapat Bapak Ibu saudara baca pada Warta Jemaat minggu ini. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini
Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena anugerahnya. Pelayanan kategori persekutuan kaum lanjut usia GPIB berulang tahun ke-11. Tema HUT ke-11 yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Dan subtema lansia sehat, bersemangat dan dinamis. Meskipun saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, namun kita para lansia diharapkan dapat terus berpartisipasi di dalam pelayanan, baik itu di dalam rumah bersama anak cucu, maupun di dalam pelkat PKLU bersama rekan-rekan sepelayanan, dengan bertegur sapa atau bertatap muka walaupun dibatasi oleh layar handphone ataupun komputer. Kami, Dewan PKLU, periode 2015-2020, sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala bentuk dukungan yang selama ini kami dapatkan dari keluarga, jemaat, presbiter, pelayanan kategori lainnya, serta seluruh pengurus dan anggota PKLU GPIB. Sehingga pelayanan PKLU GPIB dapat terus berjalan walaupun dalam keterbatasan menggunakan media teknologi, terutama dalam kondisi pandemi yang membatasi ruang gerak para PKLU. Perayaan HUT ke-11 tahun ini pun diselenggarakan menggunakan teknologi daring. Akan tetapi, perayaan dilakukan berbeda dengan adanya pagelaran seni virtual. Pagelaran seni ini berupa penampilan bernyanyi, pembacaan puisi, gerak tari, dan yel-yel yang diharapkan dapat memberikan ruang kreativitas dengan harapan agar PKLU tetap bersemangat dan dinamis dengan perubahan pelayanan yang terjadi. Marilah kita menjaga diri kita agar tetap sehat, bersemangat, bersukacita, dan bersyukur pada Tuhan. Dan dinamis, sehingga kita dapat melewati masa pandemi ini. Tidak lupa, kita wajib mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Selamat ulang tahun ke-11 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Tuhan Yesus memberkati. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Sampai rambut buah putih
Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut mengakui kesalahan, jangan berusaha untuk membenarkan diri, itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.